Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Perayaan kabar sukacita ini seharusnya jatuh pada tanggal 25 Maret, tetapi karena di tahun ini 25 Maret juga masuk dalam pekan suci, maka perayaan Maria mendapat kabar sukacita diundur di minggu kedua Prapaskah, hari Senin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah merencanakan rahmat kebaikan bagi hidup kita. Dan rencana itu dengan menghadirkan Yesus. Allah menghadirkan Yesus dengan jalan memilih salah satu dari manusia, yaitu Maria, untuk menjadi sarana kehadiran Sang Penyelamat untuk kita manusia. Maria tentu juga dalam dirinya pasti juga ada rasa terkejut. Dia dipilih untuk tugas itu, bukan wanita-wanita yang lain. Yesus menerima Maria sebagai bundanya dalam perjalanan hidup sebagai manusia. Tapi inilah yang terjadi, rencana Allah dalam kehidupan manusia. Kita pun dalam hidup ini juga tidak akan berpikir akan menjadi manusia dalam lahir ibu kita yang sekarang.
Kita tidak mungkin berpikir bahwa nanti kita lahir punya ibu yang mungkin kita impikan. Tidak. Kita lahir dengan ibu kita masing-masing. Dan ibu kita pun juga melahirkan kita tanpa bisa memilih bahwa anaknya nanti akan pandai, akan pintar, akan baik, dan lain sebagainya. Maria juga tidak mengalami itu. Maria hanya menerima pilihan dari Allah. Tapi Maria mampu menerima itu. Mampu menyatakan kesediaan atas pengalaman yang akan terjadi. Maria menerimanya, bukan juga punya harapan besar bahwa nanti akan dimuliakan, akan diagungkan, akan dihormati dengan menerima tugas itu. Maria juga tidak berpikir seperti itu. Melalui kutipan terakhir pernyataan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan perkataan ini, Maria mau menyanggupkan diri menjadi bagian dari rencana Allah. Dan rencana Allah yang juga tidak diketahui oleh Maria ke depannya. Namun kita tahu, melalui pekan suci kita tahu Maria luar biasa menerima rencana Allah dalam kematian putranya. Tapi inilah konsekuensi dari pernyataan Maria. Menerima yang terjadi atas kehendak Allah. Itu yang diteladankan Bunda Maria untuk kita sekalian. Terlebih kita paroki kita yang bernaung pada Bunda Maria, juga seharusnya punya spirit yang sama dengan pelindung gereja ini, pelindung paroki ini, untuk mau sekehendak dengan Allah. Meskipun dalam perjalanan jalan yang harus ditempuh, bisa jadi tidak menyenangkan, bisa jadi menyenangkan. Maria telah memberi teladan bagaimana mengikuti kehendak Allah dengan kesetiaan, tetapi akhirnya berbuah dalam kebahagiaan bagi Maria sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka dalam perayaan ini secara khusus juga kita berdoa bagi ibu-ibu kita yang telah melahirkan kita, yang dengan perjuangannya mau menyediakan rahim bagi kita dan melahirkan kita sekalian. Pasti mereka berjuang untuk tetap menghidupi kita dengan cinta kasihnya, dengan perjuangannya. Maka seperti Maria dan juga dalam Mazmur tadi, aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Kita dilahirkan juga melalui ibu kita masing-masing. Dilahirkan melalui pembaptisan sebagai orang beriman, juga untuk melakukan kehendak Allah dalam kebaikan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.